Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada video kali ini saya membahas bab baru, yaitu program linear, materi matematika wajib kelas 11. Pada video yang kali ini saya membahas dasarnya dulu, yaitu menggambar daerah hasil atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diberikan. Kira-kira seperti pada gambar itu, jadi ada sistem pertidaksamaan, lalu kita menggambar dan mengarsir DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Silakan disimak videonya sampai selesai. Apa sih manfaat mempelajari program linear? Di dalam dunia usaha, seorang pengusaha itu mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan berbagai kendala. Kendala bisa jadi modal, atau mungkin kapasitas daya tampung gudang, daya tampung tokonya, dan sebagainya, atau mungkin bahan baku, itu kendala. Namun dengan kendala itu bagaimana disusun, dibuat, dihitung biar tetap menghasilkan keuntungan yang maksimum. Itu nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan program linear. Nah, nanti banyak contoh soal tentang cara mencari keuntungan maksimum dari soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu program linear? Dia adalah suatu metode untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu di mana model matematikanya terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian. Program linear dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung keuntungan maksimum dari suatu usaha, pengeluaran minimum yang dibelanjakan, dan sebagainya. Oke. Program linear nanti akan membahas paling tidak 3 komponen utama, 3 materi utama, yaitu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, meliputi cara menggambarnya dan cara menentukan sistemnya. Jadi ada 2 arah. Ada soal ditanya gambar, ada gambar ditanya soal, seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa membuat model matematika dari masalah program linear dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kita masuk yang pertama, yaitu sistem pertidaksamaan. Itu meliputi 2, menggambar daerah himpunan penyelesaian dan membuat sistem pertidaksamaannya. Jadi yang nomor 1 itu nanti ada soal diminta menggambar, yang kedua sudah ada gambarnya, kita diminta membuat sistem pertidaksamaannya. Yang pertama kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaian dulu. Gabungan dari 2 atau lebih pertidaksamaan linear disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi syaratnya harus minimal 2 ya. Kalau pengen disebut sistem itu harus minimal 2. Kalau hanya 1 namanya pertidaksamaan linear saja. Tapi kalau udah 2 itu sistem pertidaksamaan. Kemudian himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear 2 paubah merupakan himpunan pasangan XY yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear tersebut. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel berupa suatu daerah yang dibatasi garis pada sistem koordinat kartesius. Jadi nanti hasil dari gambar ini adalah suatu daerah. Nanti kita namakan sebagai daerah himpunan penyelesaian ya. Daerah himpunan penyelesaian. Bagaimana cara menggambarnya? Silakan diikuti. Contoh pertama, untuk menggambar grafik daerah penyelesaian X lebih dari sama dengan 0. Perhatikan, X lebih dari sama dengan 0. Kalau kita gambar seperti ini, X lebih dari 0 adalah X yang positif. X yang lebih dari 0 itu X yang positif, atau bisa dikatakan X yang ke arah kanan ya, ke arah kanan ini. Yang ke kiri nggak bisa dipakai karena dia di luar area, maka ngarsirnya tinggal ke sini. Ya, ngarsirnya ke sini. Ini daerah himpunan penyelesaian. Yang kedua, Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 adalah Y yang positif atau Y yang ke arah atas. Itu yang ke sini. Ini daerah himpunan penyelesaian. Ini naik sampai tak hingga ya ngarsirannya, aslinya naik terus sampai seterusnya. X kurang dari 4. Coba dipahami, X kurang dari sama dengan 4, berarti
X yang 4 ke kiri ya. Jadi kalau di sini ada angka 4, X kurang dari sama dengan 4 itu 4 yang ke arah kiri. Lanjut sampai tak hingga. Ya, bablas terus. Ini daerah himpunan penyelesaian. Berikutnya Y antara negatif 2 sampai 3. Y lebih dari sama dengan negatif 2 tetapi kurang dari 3. Logikanya Y lebih dari negatif 2 berarti ada negatif 2 ditarik seperti ini. Nanti lebih dari, yaitu ke atas. Berikutnya, tapi ke atasnya tidak sampai tak hingga ya. Ada batasannya, Y kurang dari sama dengan 3. Jadi di 3 kita tarik garis juga kurang dari, yaitu ke bawahnya. Jadi HP-nya diapit ini. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah antara negatif 2 sampai 3. Begitu cara membuat daerah himpunannya. Ini yang gampang dulu ya, hanya satu pertidaksamaan. Contoh 2, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dari setiap pertidaksamaan berikut. Yang pertama untuk 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Mula-mula siapkanlah tabel seperti ini nih ya. X, Y, X, Y. X-nya kasih 0, kemudian di tempat lain Y-nya kasih 0. Sekarang cara mencarinya seperti ini. Saat X-nya 0, Y-nya berapa? Coba 2 kali 0 itu nilainya 0. Kemudian 0 ditambah Y sama dengan 8, maka Y-nya 8. Gitu ya, jadinya 0 ditambah Y, kita pakai sama dengan dulu, sama dengan 8, berarti Y-nya 8. Titiknya X, Y 0,8. Berikutnya, gantian Y-nya yang 0. Kamu bayangin Y-nya diganti 0. 2X ditambah 0 sama dengan 8. Berarti 2X sama dengan 4. 2X sama dengan 8, maka X-nya 4. Berarti titiknya 4,0. Begitu cara membuat mengisi tabelnya. Kemudian titik 0,8 dan 4,0 silakan letakkan di kartesius. 0,8 ada di atas, 4,0 ada di bawah, ditarik garis seperti ini. Oke, mula-mula seperti itu, buat tabel, cari titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X, lalu ditarik garis. Oke, karena soalnya sistem pertidaksamaan atau pertidaksamaan, kita nanti harus menentukan arsirannya ke kanan atau ke kiri. Oke, paling mudah kita uji 0,0 ya. Uji O yaitu 0,0. Nanti masukin ke sana. Kita masukin ke 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Kita cek berarti 2 kali 0 itu 0 ditambah Y-nya 0. 0 kurang dari 8. 0 kurang dari 8 itu benar ya. Karena benar maka O 0,0 itu masuk area DHP. Saya ulangi, kita uji 0,0 ada di sini, kita masukin ke pertidaksamaan, ternyata hasilnya benar. Kalau 0,0 benar, berarti 0,0 harus masuk ke daerah yang kena arsiran, seperti itu maksudnya. Jadi 0,0 harus masuk DHP. Atau daerah himpunan penyelesaian adalah yang ada 0,0-nya. Kira-kira seperti itu. Untuk lebih memahami lagi, coba yang B kita bahas. X min 2Y lebih dari sama dengan 6. Nah, siapin tabelnya dulu. X0, Y0, X, Y ya. Kita coba masukkan X-nya 0. Ini menjadi 0 nih. 0 min 2Y sama dengan 6. Min 2Y sama dengan 6. Y-nya negatif 3. Taruh di sini negatif 3. Berarti 0, negatif 3. Kemudian, gantian. Sekarang Y-nya yang 0. Berarti ini diganti 0 ya. Maka X min 0 lebih dari atau sama dengan 6. Maka X-nya 6. Baik, setelah lengkap, kita masukkan ke kartesius 0, negatif 3 dan 6,0. 0, negatif 3 di bawah, 6,0 ada di sebelah kanan. Ditarik garis. Kita tidak tahu arsirannya nanti sebelah atasnya atau sebelah bawahnya. Maka kita lakukan uji. Kita uji nih 0,0. 0 dimasukin. 0 dikurangi 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6.
Ini 0 lebih dari sama dengan 6. Ternyata salah. Karena 0 salah berarti 0,0, jadi 0,0 tidak masuk DHP. Jadi 0,0 di sini itu tidak boleh masuk ke DHP, otomatis daerah himpunan penyelesaiannya yang arahnya ke sini. Jadi 0,0 itu jika benar dia harus kena arsiran. Kalau 0,0 dicek kok salah, dia tidak boleh terkena arsiran DHP. Kira-kira yang dimaksud seperti itu. Berikutnya contoh 3, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Karena ada lebih dari satu pertidaksamaan, coba gambarnya nanti dalam satu tempat ya. Kita mulai dari 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Siapin tabelnya, x-nya 0. Kamu bayangin 2 kali 0 itu 0, y sama dengan 6 berarti 6. 0,6. Sekarang gantian y-nya yang 0. Masukkan y-nya 0, 2x ditambah 0 sama dengan 6, maka x-nya nanti akan ketemu 3. Berarti titiknya 3,0. Kita siapkan tempatnya yaitu 0,6 dan 3,0, ditarik garis. Berikutnya kita cek 0,0 ya, kita uji O 0,0. Masukin 2 kali 0 itu 0 ditambah y-nya 0 kurang dari 6. 0 kurang dari sama dengan 6 itu benar. Berarti 0,0 masuk HP atau masuk daerah himpunan penyelesaian. Namun jangan diarsir dulu karena nanti ada 3 arsiran bikin bingung. Pertama kita buat panah dulu samar-samar kayak gini. Ya, nanti ngarsirnya ke arah 0,0 harus masuk di HP ya. Berarti yang ini ngarsirnya ke bawah. Oke, kita kasih tanda samar-samar dulu, nanti kita ngarsir ke situ. Oke, berikutnya ada kalimat apa ini? X lebih dari sama dengan 1. Berarti X 1 ke kanan. Kita buat angka 1, lalu lebih dari 1 itu 1 yang ke kanan ya. Kata lebih dari itu ke kanan, ini ke kanan. Ini minta ke kanan. Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 itu Y yang ke atas. Ini minta ke atas. Oke, sekarang coba dilihat. Coba dilihat yang panahnya semua ke arah yang sama, tidak bertolak belakang. Itu yang mana? Yaitu yang arahnya sama hanya di area ini ya. Maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Maaf saya hapus, nulis di HP-nya di dalam saja. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi saran saya untuk lebih dari satu gambar, kita kasih panah-panah dulu. Nanti kalau sudah ketemu semua arahnya memusat ke satu area yang sama, baru diarsir. Baik, berikutnya contoh 4, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Kita mulai satu-satu dari X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Oke, siapkan tabelnya X0, Y0, X, Y. Oke. Saat X-nya kita ganti 0, nanti 2Y sama dengan 8, Y-nya ketemunya 4. Titiknya adalah 0,4. Misalkan kita ganti sekarang Y-nya yang 0, berarti X sama dengan 8. Berarti titiknya 8,0. Oke, kita siapkan tabelnya 0,4 dan 8,0 kita tarik. Kita cek 0,0 ya, kita uji O 0,0. Ternyata 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari 8. 0 lebih dari 8 itu salah. Kalau salah berarti 0,0 tidak masuk HP. 0,0 tidak masuk HP. Maka area HP-nya itu yang ke arah keluar ya, bukan yang ke arah 0,0. Oke, saya gambar dulu seperti itu. Berikutnya yang 3x plus y lebih dari sama dengan 9, siapkan tabelnya juga.
Saat X-nya 0, Y sama dengan 9. Berarti titiknya 0,9. Sekarang gantian, saat X-nya yang 0, Y-nya yang 0, 3X sama dengan 9, X-nya 3. Berarti 3,0. Kita letakkan di Kartesius 0,9 dan 3,0, ditarik garis. Kita uji 0,0 tuh. 0 ditambah 0 lebih dari 9 juga salah. Kalau salah berarti 0,0 nggak boleh kena HP ya, nggak boleh menjadi daerah HP. Maka ngarsinya ke arah keluar juga. Oke, ngarsinya ke arah luar. Kemudian ada X lebih dari sama dengan 0, itu X yang ke arah kanan. X yang ke arah kanan, ini mintanya ke kanan, mintanya ke kanan. Y lebih dari sama dengan 0, itu Y yang ke atas, Y mintanya ke atas. Kira-kira mana yang area yang arah panahnya itu menuju ke arah yang sama, ya, yang tidak bertolak belakang? Jawabannya adalah areanya di sebelah kanan ini ya. Jadi nanti DHP-nya ada di sini nih. Ke sini ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Contoh 5. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut ini. Oke, ini lumayan bervariatif angkanya. Yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 9, siapin tabelnya. Saat X-nya 0, bayangin, maka Y-nya 9, 0,9. Saat Y-nya yang 0, berarti X ditambah 0 sama dengan 9. Ini 0 ya, berarti X-nya juga 9. Kita gambar di garis, 0,9 dan 9,0 ditarik, seret. Kurang dari mesti mintanya ke bawah, ini cara cepet aja ya. Atau kita cek lah 0,0, nanti 0 tambah 0 kurang dari 9 itu benar. Berarti 0,0 itu ke arsir tuh. Dimintanya ke bawah sini. Next, X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. Saat X-nya 0, Y-nya 4, 0,4. Saat Y-nya yang 0, X-nya 4 dibagi 2, yaitu 2. Dari sini ya, 2X sama dengan 4, berarti X-nya 2. 2,0. Kita letakkan di gambar 0,4. Kita cek 0,4 ada di sana, dan 2,0 di situ, ditarik garis. Baik, kita lanjutkan. Ngarsirnya kemana? Kita uji aja 0,0, masukin 2 kali 0 ditambah 0 lebih dari 4. 0 lebih dari 4 itu salah. Kalau salah berarti 0,0 nggak boleh kena arsiran ya. Ngarsirnya menjauhi yang ini. Nanti ngarsirnya ke sana. Baik, berikutnya ada soal 1 kurang dari X kurang dari 5, atau X lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1 tapi kurang dari 5. Kita taruh angka 1 sama 5. Kalau X antara itu sama itu berarti ngarsinya ke arah kanan nih. Yang ini ke kanan, mintanya lebih dari 1 ya. Kurang dari 5 berarti 5 arahnya ke kiri. Berikutnya, Y-nya dari 0 sampai 7. Y sama dengan 0 sudah, lebih dari 0 itu ini. Ini ke arah atas. Kemudian kurang dari 7. Angka 7 ada di sini dan mintanya ke bawah. Oke, HP-nya sudah jelas. Yang panahnya semua ke arah tengah sini ya, di HP-nya ya. Kita arsir di HP-nya coba. Ini di HP-nya. Oke, itu adalah DHP dari sistem pertidaksamaan yang diminta. Begitu cara menggambar. Jika ada lebih dari 1, silakan dikasih panah samar-samar dulu. Nanti kalau udah yakin areanya ke arah mana, langsung diarsir semuanya. Contoh 6, ini kalau ada soal pilihan ganda, ngerjakannya bagaimana? Kalau pilihan ganda kira-kira seperti ini soalnya. Sudah ada gambar, ditanya areanya.
Oke, yang pertama kita ambil dulu yang 2y min x kurang dari sama dengan 0, kita masukin ke sini. X-nya 0, ini diganti 0. 2y sama dengan 2, y-nya sama dengan 1, berarti 0,1. Sekarang kita gantian, y-nya yang 0, ini 0. Min x sama dengan 2, x-nya berarti negatif 2. Titiknya adalah negatif 2,0 dan 0,1. Kalau kita lihat di gambar, 0,1 dan min 2,0 itu garisnya yang ini ya. Ini garisnya yang ini, garis pertama ini. Oke, kalau kita cek arsirannya kemana, kita uji 0,0 tuh. 0,0 berarti 2 kali 0 dikurangi 0 kurang dari sama dengan 2. 0 kurang dari sama dengan 2 ini benar. Kalau benar berarti arsiran dari persoalan ini mintanya ke arah yang ada 0,0-nya. Ke sini. Ke sini ya. Nah, dari sini sudah ada 3 jawaban yang salah. Berarti yang ini nanti salah, yang ini nanti salah, yang ini nanti salah. Karena udah terlihat bahwa yang ini mintanya ke bawah atau mintanya ke arah 0,0. Sekarang kita cek yang satunya. 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12, kita bikin bilangan kotak tabel. Saat x-nya 0, y-nya 12 dibagi 3 yaitu 4, 0,4. Saat y-nya yang 0, nanti 4x sama dengan 12, x-nya ketemunya 3, berarti 3,0. Kita letakkan di garis bilangan Kartesius ternyata seperti ini. Kita cek angka 0,0, 0,0 dimasukin, ternyata 0 ditambah 0 kurang dari 12 dan benar juga. Berarti area penyelesaiannya area yang ada 0,0-nya, area yang ke sini kan. Kemudian ditambahi x lebih dari sama dengan 0, itu x yang ke arah kanan. Y lebih dari 0 itu y yang ke arah atas. Dan terlihat sekali bahwa HP atau penyelesaiannya ada di area ini. Ya, karena semuanya ke arah itu panahnya. Jadi jawabannya adalah 1. Area 1. Baik, itulah beberapa contoh untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian mulai dari soal yang biasa sampai yang lumayan kompleks. Silakan untuk mengasah kemampuan kalian kerjakan soal ini ya. Gambarlah daerah penyelesaian dari setiap sistem pertidaksamaan linear berikut ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.